Firman Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wantanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang beriman, takutlah kamu akan Allah, dan hendaklah seseorang memperhatikan apa yang ia datangkan untuk hari esok, mendatangkan ia untuk hari esok. Ini yang menjadi masalahnya berkaitan dengan pengajian malam. Hendaklah seorang itu memperhatikan barang-barang yang mendatangkan dia untuk besok. Jadi muhasabah dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang kamu kerjakan. Pada malam yang lalu bahwa kita sudah membaca tentang taubat. Sebelumnya sudah kita baca tentang yaqظah, bangun daripada tidur belalai. Jadi malam ini muhasabah. Ayat muhasabah itulah tadi. Hendaklah seseorang memperhatikan tentang apa yang harus dilakukan besok hari. Tengok dulu besok apa lagi yang harus kita kerjakan. Nah, karena itu muhasabah itu dalam kitab ini manazil, dalam sebagian kitab yang lain seperti Kifayatul Atqiyah, di sana dijelaskan dan ditempatkan muhasabah itu babnya atau letaknya itu setelah taubat. Karena itu dikatakan di sini muhasabah ini bagi orang yang telah mengokohkan kemauan untuk taubat kepada mereka. Pada siapa muhasabah? Kepada orang yang sudah mengokohkan kemauan untuk melakukan taubat. Jadi kalau tidak ada taubat, tidak ada kemauan atau belum dapat mengokohkan kemauan untuk taubat, maka tidak cocok muhasabah. Tidak menempuh perjalanan, tidak ada jual beli. Itu apa pakai hitung-hitung? Nggak ada jual beli. Tidak ada perjalanan ibadah, tidak ada perjalanan taubat. Maka mau dihitung apa? Maka dia harus berjalan dulu, nekat dulu menempuh jalan ibadah, tentu dari pintu taubat. Makanya terjadilah muhasabah. Muhasabah itu kata Syekh Ismail Al-Harawi untuk membuka pintu batin, untuk berpindah dari ahli zahir kepada ahli batin. Ada istilah ahli zahir, ahli batin. Ada juga istilah yang sama, berbeda istilahnya, ahli syariat dan ahli hakikat. Maksudnya sama. Jadi begitu kan, ahli zahir itu
Karena agama ini terdiri daripada zahir dan batin. Agama Islam terdiri dari zahir dan batin. Makanya dalam hadis ada pembagian agama, tiang agama kepada 3 rukun agama: iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Gabungan ketiga-tiga itu baru disebut agama. Para ulama mengistilahkan wajib bersyariat, wajib bertarikat, dan wajib berhakikat. Itu istilah daripada kumpulan iman, Islam, dan ihsan. Jadi iman itu adalah mempercayai Allah. Itu akidah, mempercayai Allah. Sedangkan hakikat itu merasakannya. Merasakannya. Seperti saya pasang contoh kemarin. Kita percaya berdasarkan berita. Ada datang berita menyampaikan berita kita bahwa Pak Denny itu orang kaya raya yang dermawan. Umpama ini kabar disampaikan di Pak Sanusi. Pak Denny itu siapa? Kaya raya dan hayati dan dermawan. Amin. Nah, itu kabar. Nah, kita meyakini itu, berita itu namanya tauhid zahir, akidah. Lalu saya mendekati berbakti kepada beliau. Akhirnya saya, kalau dulu percaya beliau dermawan, sekarang saya sudah merasakan kedermawanannya karena sudah dekat. Saya uang sudah banyak, rumah sudah baru, fasilitas saya sudah lengkap selama berbakti kepada beliau. Jadi saya merasakan perbuatannya, kedermawanannya itu saya rasakan. Beda dengan dulu saya percaya. Nah, sekarang saya merasakan. Makna merasakan, hilang perbuatan saya di dalam perbuatannya. Maksudnya saya banyak uang, bukan kehebatan saya, tapi kehebatan beliau. Saya memiliki banyak harta sekarang, itu bukan daripada perbuatan saya dan bukan dari kemauan saya, tapi perbuatan dan kemauan beliau. Andai tidak ada beliau, tidak adalah ini yang saya miliki. Maka saya merasakannya. Saya mau tanya Pak, rindu nggak saya sama beliau? Cinta nggak saya sama beliau? Sudah pasti cinta dan rindu. Dan cinta dan rindu itu tidak saya peroleh dulu semasa saya memahami berita beliau, meyakini berita beliau. Nah, dulu ketika saya membenarkan cerita tentang kedermawanan beliau, itu saya namanya ahli zahir. Sekarang saya setelah dekat itu namanya ahli batin. Nah, keempat bedanya yang tadi, ya. Datang Nabi membawa berita kepada kita, wahai umat manusia, ada Tuhan pencipta alam semesta bernama Allah. Bernama, kita yakin kepada berita itu. Itu namanya keyakinan. Itu namanya akidah. Kita yakin itu. Maka tanya awal-awal
akidah. Seperti kita baca akidah dalam kitab Jumat Aqidatul Majid. Lalu kita disampaikan juga perintah oleh Nabi bahwa Tuhan itu ada perintah dan ada larangan. Perintah salat, perintah puasa, ya kan? Lalu kita amalkan itu perintah dan larangan. Kita lakukan semua perintahnya, kita jauhi larangan-larangannya. Nah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu namanya syariat. Nah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan itu namanya syariat. Itulah yang dimaksud ahlul zahir. Nah, ahlul kita ini, kita puasa, kita salat, kita haji, kita melaksanakan semua perintah dan kita menjauhi larangan-larangannya selama ini. Nah, itu adalah syariat. Dan kita tidak terlihat sifat-sifat Allah, belum. Kita tidak terlihat perbuatan-perbuatannya. Malah kita terlihat sifat dan perbuatan diri. Nah, itu syariat. Nanti dengan bantuan Allah, di bawah bimbingan seorang guru, kita melakukan syariat itu. Lama-kelamaan, jika itu bagus jalannya, maka kita akan menemukan, akan merasakan perbuatan Allah, bukan perbuatan kita. Kita hebat ini karena kita dihebatkan. Kita mudah rezeki karena kita dimudahkan, bukan perbuatan kita. Nah, kalau sudah merasa hilang perbuatan kita, diri kita, dan selain diri kita, selain Allah, itu namanya ahlul batil. Lagi-lagi apa? Ya, itulah maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Tapi kita nggak bisa bergantung kepada ibadah kita. Kita tidak bisa bergantung kepada kelebihan kita, karena kita nggak punya daya dan upaya. Itulah maksud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami bergantung, hanya kepadamu kami bisa minta tolong, tidak kepada selain. Terlihat itu yang namanya ahlul batil. Saya pikir sudah dipahami tadi dari contoh-contoh. Nah, sudah untuk berpindah itu dari ahlul zahir kepada ahlul batin, maka muhasabahlah jalannya. Setelah taubat, kita melakukan terus-menerus muhasabah. Introspeksi diri kan orang lain. Guna? Lus diri. Bahasa Aceh dobro. Kita melihat ukuran kita. Kita lihat terus nanti bagaimana, ke depan bagaimana. Hari ini apa yang sudah saya lakukan. Nah, itu tuh muhasabah. Nah, dari muhasabah jalan. Tapi setelah mengokohkan diri untuk taubat. Yang lagi malam ini kita baca muhasabah untuk membuka pintu batin, berpindah dari ahli zahir kepada ahli batin. Dan juga muhasabah untuk memutuskan awaid, awaid, penghalang, pahjai penghalang. Banyak sekali penghalang. Syaitan penghalang, nafsu penghalang, penghalang juga. Dunia penghalang.
Kenapa majelis ilmu tidak banyak orang yang datang? Karena banyak penghalang, dihalangi. Tapi di Kota melimpah mendengarnya, memenuhi masjid. Kenapa memenuhi? Karena duduk ke tempat jauh-jauh. Dari sana. Itulah dia, karena banyak penghalang. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin, penghalang itu 4. Pertama, nafsu, setan, dunia, dan manusia, makhluk. Penghalang itu. Jadi untuk pegadaian penghalangan juga berangkat dari muhasab. Jauh lah dari nafsu, ngaji nggak bang? Jauh, lekaring jauh. Dari Kota ke lekaring jauh. Jumlah Nabi yang ada penghalang manusia menghalang. Yang ada takut Manusia, hawa nafsu, setan, dunia, manusia. Manusianya maka dia penghalang. Bapak selesai kan? Bila ingin mau berzikir, mau baca Quran, itu syaratnya harus menjauh dari manusia. Coba kumpul-kumpul manusia, itu apa kesempatan ibadah? Nggak pernah kita disambut oleh teman-teman. Untuk Anda datang. Kenapa untuk kan? Saya mau belajar cara baca Quran yang tepat. Anda bisa, maka kedatangan Anda membawa rahmat bagi saya. Itu jarang teman-teman kita menyambut kita seperti itu. Oh, untuk kamu datang. Kenapa untuk? Kita ngopi, kita mau. Makanya manusia itu penghalang. Lalu manusia di samping menghalangi yang belum ada dan menghancurkan yang sudah ada. Umpamanya kita memberi sedekah. Sebelum berjumpa dengan manusia, kita sudah aman sebetulnya. Tapi begitu jumpa dengan manusia, sedang kita tanya sama dia, tahu kamu yang dihukum oleh panitia masjid tadi hamba Allah? Semen 10 dari hamba Allah. Tahu kamu siapa itu hamba Allah? Ini bukan sombong, ini perlu saya jelaskan supaya kamu jangan bingung. Itu kita itu Allah. Maka kita menjaga jangan ria. Kapraknya bang ria. Panjang lebar itu dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi memutuskan penghalang di antaranya adalah dengan jalan muhasabah. Juga mencegah alaid juga dengan muhasabah. Bukan dengan muhasabah, berawal dari muhasabah. Alaid apa? Sangkutan hati kepada selain Allah. Tanya mesangkut hati itu selain Allah. Kita mencintai bukan Allah. Kita lebih mencintai rezeki daripada zat yang maha memberi rezeki. Itu hampir seluruh manusia itu, kecuali jemaah malam Selasa ke Maghrib. Nanti kita alam. Nah itu sudah awas. Jadi ya lebih kita cintai rezeki daripada yang maha memberi rezeki. Kita lebih mencintai dunia ini daripada penciptanya. Kita lebih mencintai dan sering mengingat anak dan istri daripada Tuhan pencipta mereka. Kita lebih takut kepada pimpinan kita di kantor daripada takut kepada pencipta pimpinan. Kamu sanggup tuh namanya? Siap? Ya, siap. Nah, tulis surat, siap. Gak pernah kita dengar, maaf Pak, saya tidak punya waktu. Nah, itu jarang kita dengar kepada Bapak.
Tapi untuk Allah, maaf ya Allah, saya sibuk. Nah, memang hanya langsung kita bilang begitu. Tapi kita sering mengatakan saya tidak punya waktu. Di kampung saya banyak begitu. Dia menanya, memang sudah niat, tapi saya belum bisa. Habis pensiun, coba lihat saya nanti di saat depan. Setelah pensiun, tapi sekarang belum pensiun. Ini nggak ada waktu. Di mana? Jadi menghilangkan sangkutan adalah dengan muhasabah. Kita melihat terus. Kalau kata muhasabah tadi, memperhatikan diri kita ini, memperhatikan diri. Kemana saya? Apa yang sudah saya lakukan? Nanti dijelaskan satu persatu. Jadi ini belum mukadimah. Kita harus melihat amal perbuatan kita. Bila hasanah baik ya, kita bersyukur kepada Allah. Jika sebaliknya kita melihat banyak dosa, ya kan, kita istighfar serta menghilangkan yang jelek-jelek yang ada padanya. Jadi saya setiap hari itu melihat, ya kan, hasanah. Kita lihat kebaikan-kebaikan kita lakukan untuk kita syukuri, karena itu semata-mata karunia. Kita juga memperhatikan banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan hari ini, baik dalam tutur kata, baik dalam buang-buang waktu. Untuk itu kita bertaubat, beristighfar. Nah, yang lagi yang muhasabah, baru sekarang dibagi muhasabah itu kepada 3 tingkatan. Nah, berapa macam tingkatan muhasabah? 3 tingkatan. Muhasabah tingkat pertama, membandingkan kesalahan dan dosa. Membandingkan kesalahan, maksudnya dosa, dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sebab nikmat itu dituntut untuk disyukuri. Bila tidak nikmat itu kita syukuri, disebut kufur nikmat. Disebut kufur nikmat. Jadi umur kita ini, waktu kita ini adalah nikmat. Ini contoh dalam ayat, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Benar-benar nanti akan ditanya nikmat-nikmat, diminta tanggung jawab semua nikmat 'anil na'im, nikmat-nikmat. Dalam tafsir Sawi itu ada hadis pada ayat "Tsumma latus'alunna yawma idzin". Antaranya ditanya nanti an umri, ditanya umurnya, fima afnahu, kemana umur itu dihabiskan. Yang ditanya an malihi, ditanya juga hartanya. Ada 2 pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana diperoleh dan kemana dibawa. Nah, di harta ditanya dari mana dan kemana dibawa. Dan banyak lagi, semuanya. Jadi itu dibanding-banding. Hari ini hidup dalam keadaan panjang umur, tidak mati, berarti ada diberi umur, diberikan sehat, diberikan rezeki hari ini. Nah, hari ini untuk apa dipakai nikmat-nikmat itu? Kesehatan, harta, rezeki, waktu, kemana ditempatkan? Maka kita harus membandingkan kesalahan
dengan nikmat yang diberikan kepada kita. Apa lagi? Ya. Untuk mendapati muhasabah tingkat pertama ini harus ada 3 syarat untuk memperoleh muhasabah tingkat ini. Harus ada 3. Di antara pertama, kita harus memiliki ilmu. Di antaranya adalah ilmu fikih. Sebab kebaikan dan kejahatan, hasanat dan sayyiat dapat kita ketahui di antaranya dengan ilmu fikih. Fikah itu di ilmu yang Pak Mu'in kita pelajari itu ada 3. Pertama, akidah. Kita wajib memahami akidah, istilah wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Kita harus dipahami qudrah, iradah, wahdaniyah, qiyam binafsi. Yang kedua, kita wajib memahami ilmu fikih tentang hukum salat, hukum puasa, larangan dan sebagainya, perintah-perintah. Kita juga wajib memahami ilmu akhlak, taubat, tawakal, ridha, seperti kita ngaji malam Selasa ini bagian itu. Ya. Kita juga memahami dan mengamalkan riya, ujub, diamalkan, dihilangkan maksudnya sifat-sifat batin. Ketiga ilmu itu disebut dengan ilmu syariah. Nah, maka kita wajib memahami fikih karena kita tahu semua menurut ilmu itu mana yang membatalkan ibadah, mana syarat-syarat ibadah, mana halal, mana baik, mana tidak baik. Ya, itu satu. Syarat kedua, kita harus menganggap nafsu adalah sumber kejahatan. Nafsu sumber kejahatan. Nafsu itu dicipta dia bertabiat suka menanggung. Itu tabiat nafsu, suka jauh daripada beban-beban agama, salat, berzikir, mengaji seperti ini yang cukup bertentangan dengan hawa nafsu. Yang tabiat. Nafsu itu tidak dihilangkan, dilatih-latih supaya dirubah. Jadi kita menganggap nafsu sumber kejahatan. Kita simak terus ini nafsu saya ini, diri saya ini kemana diajak? Kan diajak diajak ngopi, ya, diajak ngobrol yang tidak ada manfaat, diajak untuk tidak mengikuti pengajian. Nah, kenapa bang ikut pengajian? Tanya Pak Bang ini. Nah, saya bukanlah pengaji. Saya nggak bisa ikut kalau nggak ada maghrib. Loh, kenapa nggak ada maghrib? Tanggung sekali. Baru kita duduk sebentar sudah azan isya. Oh, nah, so pegang kan? Nafsu. Nah, nafsu ini. Akhirnya kami merubah sampai pengajian dirubah kepada ba'da isya. Nggak datang juga. Ada masalah ini, ya kan? Jadi itu tak nafsu. Lalu nafsunya yang sulit lawan musuh yang dicintai. Nah, ini nggak pakai kata musuh yang dicintai. Biasa barang kalau dicintai dia tertutup airnya. Kalian di kata yang jamun ini, kalian main duduk di sini main judi ya. Kalau dia Pak Mengeluh, kau judi dulu itu, kan bayi-bayi kopi.
berarti halamannya ratusan. Siapa yang kalah bayar kopi kepada yang menang bayar rokok itu aja. Jadi isu-isu itu jadi persahabatan. Nah, jadi kan dibela di nafsu, barang yang salah menjadi baik. Di kampung kamu pasti kan, nauna ada zikir, ada zikir kawin, zikir rumah kawin, zikir rumah orang duka. Dan banyak kan datang. Sebagian alasannya telah mulai. Ya, saya juga lewatnya, kawan. Nggak awal mulainya belum punya. Lu jaga pokok sekurang waktunya cakap eloknya. Umpama begitu. Jadi kan siapa yang salah ketika kita tidak mau berzikir? Bukan kita yang salah, orang yang berzikir sana di rumah itu. Jadi dia salah. Salahkannya, maka telah mulai. Jadi dalam keadaan salah, tidak salah, tidak salah, tidak salah. Persahabatan, apa nih salah? Main judi pun judi persahabatan. Baik-baik juga ya. Yang dikatakan Nabi dalam hukum dunia akhirnya. Yang kedua hukum bagaimana yang enggak? Hukum nafsu bagaimana? Nafsu lagi ada ya, yang mau contoh. Ini ada orang yang tidak, tapi bukan ikut alam di kampung saya. Ada orang yang tidak mau mengikuti pengajian dalam keadaan tidak salah. Akhirnya makanya dicowate ke warung saja daripada ke masjid. Kenapa dia masih nggak ngaji? Itulah pada maghrib saya nggak cocok. Karena begitu ngaji sebentar udah azan, nggak puas kita. Jadi bagaimana juga? Ke warung aja lah. Jadi karena salah, karena nafsu adalah musuh yang dicintai. Nabi itu yang kita punya orang. Masalah ada yang punya dino yang membaiki-baikinya nyoreng ke hukum, sedangkan hukumnya uji ke asal-asal atau bukan asal-asal, itu dosanya siapa yang saya tidak paham. Yang bahwa itu pergaulan, saya menganggap itu sah-sah saja. Yang mengucapkan itu atau beban juga saya tahu. Semua yang tahu, semua yang tahu itu ada. Terusan Kamu jangan ngomong di kembangnya. Ijak turun keluar terus gaduh kamu binatang. Desa adu binatang. Mungkin kamu lagi ada ayawa, cuman tree. Jadi kan kita kemudian ini dua ayawa. Dia kelompok aja. Balik dulu betul kalau ya. Samsu. Tuh yang tahu Pak ini coba. Bukan adu ayam, tapi coba adu. Samsu. Tadi Pak. Bahasa Aceh tri. Jadi anak belum kenal, Puji? Tri. Jadi balik dulu betul. Kan? Itulah sifat nafsu. Baca musuh mana dia? Ya. Tapi hanya salah. Beku cetak uji. Kalau tadi, yo penukungnya udah sifat nafsu itulah dia. Dalam salah, sangat salah, tapi tidak bisa. Ada masalah. Yang ketiga syaratnya harus membedakan antara ihsan dan istidrak. Harus membedakan antara ihsan dan istidrak. Bila kita melihat nikmat itu datang dari Allah, maka kita dapat bersama Allah. Itu dikatakan ihsan. Dalam contoh tadi Pak Sarsi,
saya melihat terus nikmat saya miliki dari adik besar, dari toki saya nggak ada daya upaya. Dalam contoh tadi itu ihsan. Kita selalu melihat datang dari itu, bukan dari kepandaian saya, bukan dari kehebatan saya, tapi Allah lah yang menentukan itu. Nah, melihat lagi ya, itu ihsan namanya. Kalau sebaliknya melihat nikmat bukan dari Allah, tapi memandang itu datang dari keahlian kita, kehebatan kita, itu istidrak namanya. Istidraknya bahasa Aceh pulurun. Nah, apa namanya? Peluru. Ya, dibiarkan oleh Allah dalam kehidupan yang penuh dosa, lalai, tapi kesehatan terus diberikan oleh Allah. Hanya peluru. Karena peluru membayarkan rezeki mudah juga. Itu peluru namanya. Istidrak namanya. Dibiarkan dan nanti dicabut secara baghtatan, secara tiba-tiba. Peluru. Nah, jadi muhasabah tingkat pertama membandingkan dosa dan nikmat. Hari ini 24 jam diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat umum. Nah, dengan nikmat itu berapa banyak kita berikan untuk Allah? Yang bukan wan tandur nafsun ma qaddamat lihat, pikir lagi juga. Itu adalah muhasabah tingkat pertama. Berarti kalau istidrak membedakan bukan umum. Bukan. Istidrak itu di sini dikatakan kita melihat nikmat itu datang dari selain Allah. Banyak orang, taruhlah umpama seorang dokter memiliki banyak uang, ya kan? Dia melihat itu dari kehebatannya di dalam ilmu kedokteran. Makanya TNI bertempur dengan pemberontak, menang. Dia melihat itu datang dari keahliannya dalam berperang. Enggak melihat dia nikmat Allah. Padahal itu diselamatkan. Dia melihat kekuatan selain Allah, dirinya, pandaiannya, karena hebat dalam melakukan latihan dulu, maka pemberontak memang mati semua, kalah perang. Itulah kehebatan kita. Padahal bukan Allah lah sendiri yang mengalahkan musuh-musuh kita. Tapi kita nggak melihat Allah, kita melihat kepandaian dan kehebatan kita. Itu contoh, banyak sekali contoh. Itu istidrak. Kalau kita boleh menganggap diri lebih baik dari orang lain. Istidrak itu lihat jalan, bukan hanya banyak harta, banyak ilmu, peluang istidrak besar sekali. Melihat kehebatan ilmu, berpegang pada ilmunya. Itu panjang lebar soal istidrak itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili Syahwala dalam kitab Mawa'idul Badi'ah pada bab yang ke-50. Semuanya itu bab istidrak, diuraikan panjang lebar. Bagaimana? Itulah ngaji pada maghrib. Kayu bapaknya yang gede itu. Malam ini ada Abu ya datang ke Aceh dalam
Mungkin ini udah sampai. Kayak jadi malam kan Abu ya. Entah Haji Tabur yang masih udah kali, entah Haji Tabur kan nggak jelas. Menyewa Haji Tabur, ini tidak pergi lama itu. Ada mana saya Abu ya? Tadi kita mengaji kita beliau, karena jumpa dengan pengarang langsung perjalanan menuju Batam. Besok perjalanan. Baiklah malam ini itu aja sama karena ada baca-baca, dikit-dikit jadi begitu. Bisa mengajar ini mungkin 2 kali ini Boleh. kali atau itu kita bikin juga belajar Boleh. tahu saya Insyaallah. Tahulah nanti memang betul bahwa memang terbatas ya, ada 3 tingkatan, 2 harus baru 1. Jadi kita selalu dengan fikih tauhid. Jadi dengan tak. Kemudian ini kata kita baik ini kata tu. Negatif. Baiklah, saya